Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu ya. Gak janjian dulu ya, Bu. Iya. Alhamdulillah langsung ya. Langsung. Ini Bu, saya Marlina Rahayu, Iya. sebagai guru penggerak angkatan 10. Iya. Hari ini saya punya tugas, Bu, untuk Iya. wawancara dengan pimpinan Iya. terkait pengambilan keputusan. Iya. Barangkali langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya, Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dilema. Iya, dilema etika atau rujukan moral. Oh, iya. Menurut saya ya, bagi pendapat saya ya, Iya. harus mengumpulkan informasi dulu berkaitan dengan kasus tersebut ya, Bu, maupun informasi dari sekolah ataupun mungkin dari lingkungan, mungkin dari yang terdekat, lingkungan yang terdekat dengan kasus tersebut. Berarti ya. Ibu melihatnya dari berbagai sudut. Iya, ya, Bu? berbagai sudut. Jadi enggak- Antara di sekolah, antara di lingkungan luar, maksudnya di luar kan banyak lingkungan tetangga, apa di lingkungan pergaulannya gitu, Bu. Jadi takutnya itu informasi ada hoax gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi dari berbagai sumber ya, Iya. Bu. Nah, kemudian Bu, terkait ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, menurut saya pengambilan istilahnya pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu ya, Bu. Bagi rekan kerja sama rekan kerja, misalkan sama kepala sekolah gitu. Jadi harus istilahnya keputusan yang saya ambil itu harus benar-benar ada dukungan dari orang lain, Bu. Karena tidak bisa Keputusan bersama tidak gitu. bisa Tidak, mengambil ya keputusan tidak bisa sendiri. saya sendiri harus begini, tidak bisa, Bu. Jadi harus ada kerjasama antara rekan-rekan kerja kita, Bu, atau atasan kita gitu, Bu. Menurut saya. Masukan itu diperlukan. Iya, dipertimbangkan, nanti sudah klop semuanya, sudah istilahnya ini baru diputuskan, diambil gitu. Terus Ibu, pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Tadi kan sudah disebutkan. Sekarang saya mau tahu, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya yaitu mengumpulkan istilahnya informasi atau meninjau lah ke lingkungan luar atau di lingkungan sekolah, menunjukkan kita peduli istilahnya, peduli ke kasus tersebut. Istilahnya kita harus meninjau informasi ke berbagai sumber gitu, Bu. Bermusyawarah, sudah ada informasi dari istilahnya dari luar, dari lingkungan sekolah, kita bermusyawarah untuk istilahnya mengambil keputusan yang terbaik dari informasi tersebut, Bu. Jadi mungkin kalau sudah kita bermusyawarah, kalau nanti kita mengambil keputusan tidak ada yang disalahkan. Iya, karena itu tidak kan ada sudah disalahkan. ini. Jadi bukannya Ibu aja gitu. Jadi kita harus memutuskan semuanya, ini langkahnya bagaimana selanjutnya gitu, Bu. Dan Bu, terkait ini ya, Bu, hal apa saja, kan selama ini Ibu sudah Iya. ada obrolan dengan rekan-rekan Iya. sejawat, hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif Ya. dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, satu ya musyawarah dulu tadi. Terus kita saling menghargai pendapat orang lain, saling menghargai istilahnya dukungan orang lain gitu istilahnya, maksudnya rekan-rekan kerja gitu di sini gitu, Bu. Saling menghargai dan menghormati aja gitu. Mungkin kalau sudah saling menghargai menghormati, keputusannya Bisa diambil kan. Kita menghargai Iya. seseorang yang istilahnya ada
ide, bukan saran, pendapat dari orang tersebut, kita kan harus menghargai, bukan kita diambil keputusan salah sendiri gitu kan. Berarti itu yang dianggap efektif sekarang, kerjasama dan Kerjasama ya, saling menghormati, saling menghargai gitu. Baru kita udah musyawarah mengambil keputusan bersama. Jadi kalau sudah berkoordinasi, sudah saling menghormati, keputusan bisa lebih diambil bisa lebih cepat. Ya, lebih cepat, lebih baik gitu Bu. Nah kemudian Bu, terkait ini Bu, kira-kira dari pengambilan keputusan ini apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Ibu mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya tantangannya ada Bu, misalkan ada salah satu istilahnya rekan kerja kita yang belum paham, kita istilahnya jelaskan begitu Bu. Terus ya banyak. Iya. Terus Bu, tadi selain tantangan dari rekan sejawat yang mungkin berbeda paham ya Bu dengan kita, ada lagi nggak tantangan selain itu? Ya kadang-kadang ada Bu. Dikala keputusan itu udah diambil, kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu tidak sesuai Bu, kadang-kadang gitu. Jadi kita harus evaluasi ulang dulu ke itu gitu, maksudnya tujuan tersebut harus ada berembuk lagi, cari informasi lagi, itu jalannya dibuat kembali istilahnya ya, dibuat kembali, harus diperbaiki lah. Jadi keputusan, kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu kadang tidak sesuai, kadang tidak sesuai dengan hal-hal tersebut gitu. Terus mungkin tanggapan dari orang tua bagaimana? Tanggapan dari orang tua kadang-kadang istilahnya ada yang tidak sesuai, meleset gitu kan. Ada yang baik istilahnya, ada juga yang jelek gitu. Tergantung keputusan kita aja gitu. Maksudnya yang kita putuskan tadi itu kadang-kadang ada yang sesuai, kadang-kadang ada yang tidak sesuai, yang kadang-kadang bisa diterima, kadang-kadang tidak gitu maksudnya Bu. Iya. Nah kemudian Bu, tadi sudah ada banyak tantangan ya Bu. Nah sekarang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya ada, maksudnya yang mempengaruhi keputusan yang terbaik ya istilahnya kepala sekolah, rekan kerja kita istilahnya. Kadang-kadang masyarakat juga bisa istilahnya. Jadi itu mempermudah masalah tersebut gitu. Jadi istilahnya yang penting ada kerjasamanya gitu Bu. Ya itu kepala sekolah, rekan kerja, kadang-kadang di masyarakat orang tua gitu kan. Orang tua juga bisa mempengaruhi hal itu, mempermudah hal itu ya. Begitu Bu. Nah kita kan sudah panjang lebar ngobrol Bu. Nah kira-kira dari semua hal yang telah kita obrolkan ini, yang sudah disampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di 5 ketika ini? Ya pembelajaran dari hal tersebut itu yaitu ya kita lebih dewasa mengambil keputusan tersebut, kita akan lebih dewasa istilahnya. Jadi kita harus menghargai orang lain, yang terpenting gitu kan, menghormati pendapat orang lain gitu Bu. Jadi ya saling menghargai, saling menghormati gitu. Keputusan kita kan bukan diambil diri Ibu sendiri misalnya, jadi harus orang lain dilibatkan gitu Bu. Jadi kita lebih dewasa dan lebih arif. Iya, lebih arif, lebih bijaksana Bu. Iya. Meskipun Ibu istilahnya punya keputusan, tapi orang lain kan ada istilahnya pendapat yang lain. Jadi kita harus bisa menahan mungkin keputusan orang lain, kita bermuka bersama-sama sama keputusan Ibu gitu. Bagaimanapun mencari solusi terbaik. Ya, solusi terbaik dalam hal itu Bu. Ibu, barangkali itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu atas waktunya sudah
Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.